Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri Palu Al Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al Habib Asy-Syarif Hamid Al Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al Habib Husin Al Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Bocil-bocil Ba'alwi itu yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Balwi, itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945 pejuang-pejuang itu dibalwikan. Menggunakan referensi atau kosongan aja langsung? Nggak ada, begitu aja. Dia tulis begini aja, Al Habib Imam Bonjol bin Syihab, begitu tuh. Yang menarik itu ditulisnya itu 1945 ya? 1945. Dikala bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, ya dari mereka doain Belanda tuh, buktinya ada fotonya tuh. Nggak bisa dielak lagi, ini bukti sejaman, bos. Itu ada tentara Belanda berdiri, dia ngedoain. Bagaimana sepak terjang Utsman bin Yahya yang mengabdi kepada Belanda, dan bagaimana orang-orang Hadrami terutama Ba'alwi merayakan ulang tahun Ratu Belanda. Fotonya juga lengkap di sini. Dan bagaimana mereka sering duduk-duduk ngopi-ngopi bareng ulama Ba'alwi dengan Belanda. Bahwa sungguhnya semua kitab Ba'alwi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya tertolak, tidak seyogianya untuk dibaca. Saya sebutkan kitab-kitab Ba'alwi di sini yang ditulis bahwa mereka penyebar Islam di Indonesia, gitu kan. Di sini saya terangkan tentang kepalsuannya. Siapa yang mengatakan bahwa klaim itu tidak benar? Di sini ada sejarawan dari Sumatera Barat. Saya sebutkan namanya Bapak Samdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Habib-Habib Alawi ini seperti Ali Jindan itu membelokkan sejarah, dan ternyata membelokkan sejarahnya itu memang sudah lama, teman-temannya. Bukan baru-baru ini Habib-Habib bocil itu. Sejak tahun 1945 mereka itu sudah membelokkan sejarah, yaitu seperti yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya Imam Bonjol itu dari habaib dan bahkan marganya marga Syihab. Itu tidak benar, teman-teman. Mereka itu adalah pembelok sejarah. Ya pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah ingin menguasai Indonesia ini. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus menyadarkan yaitu kaum muslimin Nusantara ini, terutama adalah orang-orang pribumi Nusantara, jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka itu yang mengaku-ngaku sebagai zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka itu ingin menjajah yaitu melalui perbudakan spiritual. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang ketujuh, faslun fi Ba'alwi fi Indonesia. Bahwa Ba'alwi di Indonesia ini pertama dilihat dari sisi kepindahan mereka dulu. Dalam kitab ini faslun fi anna aksara Ba'alwi ja'a ila Indonesia fi qarni tasi'asyara wal isrina minal milad. Bahwa kebanyakan Ba'alwi itu datang ke Indonesia pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Sini ada Utsman bin Yahya, saya terangkan bagaimana itu para sejarawan berbicara tentang Utsman bin Yahya dan bagaimana sepak terjang Utsman bin Yahya yang mengabdi kepada Belanda, membuat surat, membuat doa untuk Ratu Belanda dan lain sebagainya. Sini juga kita akan terangkan bagaimana kapten-kapten Belanda dan bagaimana orang-orang Hadrami terutama Ba'alwi merayakan ulang tahun Ratu Belanda. Fotonya juga lengkap di sini. Ulang tahun Ratu Belanda. Iya ya. Itu ada gambarnya Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya ini adalah mufti Belanda yang diangkat oleh Belanda, teman-teman. Jadi Habib Utsman bin Yahya ini menfatwakan haram untuk memberontak pemerintah Belanda. Padahal ya teman-teman, kiai-kiai pribumi ini menyuarakan jihad
Tapi Utsman bin Yahya ini menghalang-halangi pribumi untuk melawan Belanda. Ini apa enggak pengkhianat teman-teman ya? Coba mari kita lanjutkan ya. Dan bagaimana mereka sering duduk-duduk ngopi-ngopi bareng ulama Balawi dengan Belanda. Bagaimana seorang Hamid Ba'alwi berdoa untuk tentara Belanda di sekitar tahun 1944 sampai tahun 1948 dikala bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya dari mereka doain Belanda tuh, buktinya ada fotonya tuh, nggak bisa dielak lagi. Ini bukti sejaman bos, Sejaman ini. bukti sejaman. Ini ada foto begini tuh, ada tentara Belanda berdiri dia ngedoain. Ya Allah ya, semoga dengan adanya video ini kaum muslimin terutama adalah Nusantara harus melek ya, jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Mereka itu mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi tapi ingin menguasai Indonesia ini teman-teman. Dan faktanya 80% mereka itu gagal. Karena apa? Karena ada perlawanan, ada tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba mari kita lanjutkan ya. Kemudian faslun fi anna jami'a kutubi Ba'alwi fi tarihi dukhulil Islam fi Indonesia wa intisyarihi mardudatun la yanbaghi an tuqra'a. Bahwa sungguhnya semua kitab Ba'alwi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya tertolak, tidak seyogianya untuk dibaca. Saya sebutkan kitab-kitab Ba'alwi di sini yang ditulis bahwa mereka penyebar Islam di Indonesia gitu kan. Seperti pertama kitab Sultanah Banten Al-Islamiyah di Jazirati Jawa fil Jiha Al-Gharbiyah. Kitab Kesultanan Banten yang Islam di Pulau Jawa di arah barat. Ini karangan Ahmad bin Abdullah As-Segaf Ba'alwi tahun 1369, sekitar tahun 1940-an. Hijriah. Ya 1469 Hijriah atau 1945 Masehi. Waktu merdeka lah di Indonesia. Di dalam kitab Kesultanan Banten ini dia mencatat bahwa Syarif Hidayatullah keturunan Ba'alwi, bahwa Imam Bonjol itu Ba'alwi. Dalam kitab itu tahun 1945 itu sudah ada klaim Imam Bonjol itu Ba'alwi. Tahun 1945. Jadi yang si bocil-bocil Ba'alwi itu yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Ba'alwi, itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945 pejuang-pejuang itu dibalwikan. Iya betul teman-teman ya, seperti perkataan dari Bahar bin Smith, Ali Jindan, dan ternyata ya saya mengumpulkan yang berkata demikian itu bukan satu Habib teman-teman. Akan tetapi ternyata banyak Habib ya, karena ada bukunya. Mereka itu mengklaim sejak dari tahun 1945. Maka saya nggak heran teman-teman ya, mereka itu di zaman sekarang ini mereka membelokkan sejarah. Pantas saja itu ada bukunya dari golongan mereka itu yang mengklaim bahwasanya Imam Bonjol itu adalah dari Ba'lawi. Dan bahkan Wali Songo juga diba'lawikan teman-teman. Nah, maka dari itu bangkitlah wahai kaum muslimin Nusantara pribumi ini. Jangan mau diperbudak oleh Habib-Habib Ba'lawi. Jangan mau. Kita itu sebagai kaum muslimin pribumi ya, bangsa kita itu bangsa yang cerdas. Jangan jadi bangsa yang dibodoh-bodohi oleh mereka. Jangan mau diperbudak. Jangan mau kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka itu yang mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi SAW. Tapi kenyataannya mereka itu bukan keturunan Nabi, melainkan adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Jadi DNA-nya itu adalah DNA plat G teman-teman. Itu ada dalam kitab Kesultanan Banten yang dikarang oleh mereka. Mereka bukan siapa-siapa, Kesultanan Banten. Mereka kemudian mencatat kesejarahan Kesultanan Banten sesuai dengan versi mereka dan keinginan mereka. Ini kan namanya Syariqatut Tarikhil Ghair, mencuri kesejarahan orang lain untuk kepentingan mereka. Bentar ya, mohon maaf. Selain bocil-bocil itu juga ada satu video kalau tidak salah ya, itu anggota DPR atau apa itu yang juga menceramahkan pahlawan-pahlawan itu ya Ba'alwi gitu. Ya, itu Ada juga ya. di sini saya terangkan tentang kepalsuannya. Siapa yang mengatakan bahwa klaim itu tidak benar? Di sini ada sejarawan dari Sumatera Barat. Saya sebutkan namanya Bapak Samdani. Tapi juga seperti sekelas Ustadz Adi Hidayat teman-teman, itu juga mereka itu membenarkan ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu membenarkan bahwasanya Habib Ba'lawi ini juga ikut memerdekakan Indonesia. Seperti klaim-klaim yang bendera merah putih, lambang Garuda, proklamasi, dan lain-lain. Aneh kan teman-teman? Jadi kalau ada seorang Ustadz yang mengatakan demikian, membela Habib Ba'lawi, ini harus dipertanyakan, ada apa ini? Kok dengan semangatnya mengatakan demikian kepada para kaum muslimin bahwasanya Habib Ba'lawi ini juga termasuk memerdekakan Indonesia. Padahal teman-teman sudah banyak bukti sejarah bahwasanya Habib Ba'lawi ini mereka itu adalah dekat yaitu dengan Belanda. Seperti Habib Utsman bin Yahya. Coba mari kita lanjutkan ya. Iya. Oke, mohon maaf ya. Ini klaim ini mereka menggunakan referensi atau kosongan aja langsung? Nggak ada, begitu aja. Dia tulis begini aja. Al-Habib Imam Bonjol bin Syihab begitu tuh. Oh, iya. Begitu aja, itu kan pengklaiman begitu. Artinya tanpa ada referensi
tapi kemudian akan diyakini kebenaran pada masa berikutnya. Yang menarik itu ditulisnya itu 1945 ya. 1945. Jadi apa namanya ya? Jauh dari masa sekarang. Berarti bukan narasi baru di internal mereka ya? Bukan narasi baru, kemudian dipopulerkan beberapa bulan kemarin, langsung mendapatkan sanggahan dari sejarawan Sumatera Barat namanya Syamdani. Dia mengatakan hada qaulun bila masdarin. Ini ucapan tanpa referensi. Dan saya sebutkannya di buku apa gitu. Kemudian kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa li Alawi bin Thahir Al-Haddad. Dan saya mempunyai sebuah rencana menyebarkan secara gratis ini pada para kiai-kiai. Nah, dan ini kita ingin mengajak kepada para netizen yang juga ingin berpartisipasi dalam perjuangan ini. Karena banyak yang menanyakan kontribusi dalam perjuangan seperti apa, ya kita ajak saja. Kita mencoba bagaimana responnya. Kalaupun tidak, ya kita tetap akan berusaha untuk mencari dana untuk mengirimkan para kiai-kiai ini. Kita ajak masyarakat yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah untuk juga berpartisipasi, untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai dengan mengirimkan satu buku 80.000 ke rekening Mas Rifki aja. Ya, ini kita akan pilih secara random nanti hak untuk memberikan siapa yang dikirim itu kepada saya. Nanti tinggal kita memberikan laporan pertanggungjawaban pada Mas Rifki. List kiai-kiai atau pesantren yang dikirimkan itu Kiai Mat yang menyediakan listnya dan mengirimkannya juga. Ya, karena saya kan dulu ketua RMI. Kalau orang mau mewakafkan atau memberi hadiah satu itu juga boleh ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, mereka itu adalah Habib-Habib Alawi yang dimana mereka itu membelokkan sejarah dan klaim sana klaim sini tanpa referensi. Nah maka dari itu teman-teman, yang dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mengenai Habib-Habib Alawi yang mengklaim bahwasanya Imam Bojol ini adalah dari Habib Alawi, itu tidak benar teman-teman. Jadi itu juga sudah dibantah ya teman-teman ya, mengenai klaim-klaim palsu dari Profesor Anhar Gonggong, lagu Indonesia Raya, lambang Garuda, bendera merah putih dan lain-lain. Jadi kita sebagai muslim ini jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka itu yang mengklaim sana sini. Jadi yang terdampak nanti kalau kita diam saja, ya anak cucu kita ini yang malah menanti tertipu dengan golongan Habib ini. Oh ternyata Habib-Habib Alawi ini yang ada di Indonesia ini adalah para pejuang. Dan ternyata mereka itu mengklaim sana sini itu ada tujuannya teman-teman. Tujuannya itu adalah ingin menguasai Indonesia ini. Dan kemungkinan yang akan menjadi imam imam jumbonya adalah Bapak Rizik Syihab. Nah seperti itu. Jadi Bapak Rizik Syihab ini ingin menjadi Khomeini yang ada di Iran sana itu teman-teman ya. Revolusi akhlak ya. Mari kita revolusi. Padahal apa teman-teman ya, mereka itu adalah pengkhianat. Jelas-jelas apa yang dikatakan oleh jenderal ya teman-teman PWI-LS ya, mereka itu adalah pengkhianat ya, yang ingin mencaplok Indonesia. Dan bahkan ceramah-ceramah lain mengenai Habib-Habib Alawi ini teman-teman, yaitu Pulau Jawa itu adalah pintu masuk Tarim, lalu kemudian Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Jadi kurang bukti apa lagi? Nah teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.